Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sudah siap belajar? Sudah, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Dipersilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Kita ulang ya. Kalau misalnya ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, 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 salam super. Ngerti? Oke. Oke, kita ulang ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Salam super. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Nabila, Hadir. Nabila, Hadir. Nabil, Hadir. hadir semua ya anak. Ya, Bu. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai peradaban Islam Daulah Umayyah di Ya, Damaskus. benar. Apa saja yang kita bahas pada minggu Pertama, lalu? sejarah, Bu. Oke, benar. Yang Pendiri kedua. dinasti tersebut. Oke, benar. Peradaban Islam. Oke, benar. Yang terakhir, keruntuhan Islam ya. Ya, betul. Oke. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai Materi tentang peradaban Islam di Andalusia. Ya, benar. Jadi kita pada hari ini akan mempelajari mengenai peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, sebenarnya ibu mau tanya, ada yang tahu nggak Andalusia itu sebutan bagi suatu Wilayah. ya wilayah dan ataupun bisa disebut juga negara ya. Ya. Nah, sebutan lain dari Andalusia itu Spanyol. ya benar. Jadi Andalusia itu adalah suatu negara yang biasa kita sebut dengan Spanyol ya. Ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi-materi. Yang pertama itu tentang sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Dan yang terakhir itu kemunduran dinasti Umayyah di Andalusia. Yang lain siapkan bukunya ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Baik, kita langsung masuk ke materi ya. Ya, Bu. Jadi materi yang pertama yaitu mengenai sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi sebelumnya ibu jelaskan dulu pada awal penaklukan Andalusia itu ya. Jadi sebelum Islam itu masuk ke Andalusia, Islam telah menaklukkan terlebih dahulu. Pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang Damaskus. Iya, benar, tentang Damaskus ya. Jadi sebelumnya Islam telah menaklukkan Afrika Utara terlebih dahulu ataupun Damaskus. Jadi ketika dirasa bahwa Afrika Utara itu telah lebih luas untuk ditaklukkan oleh umat Islam, maka fokus bagi para umat Islam kemudian dialihkan ke penaklukan Andalusia kemudiannya. Nah, selanjutnya ibu minta untuk kalian membacakan materi yang selanjutnya yaitu tentang proses penaklukan daerah Andalusia tersebut. Ibu minta kepada Nabila terlebih dahulu untuk membacakan. Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara mengutus Tarif bin Malik untuk menyelidiki keadaan Andalusia saat itu. Tarif membawa pasukan perang dan 500 pasukan kuda dan melintasi tempat yang terletak di antara Maroko dan benua Eropa. Nah, ya, udah dengar kan tadi apa yang dibacakan oleh Nabila? Ya, Kita review dulu ya yang dibaca oleh Nabila tadi. Nah, jadi siapa tadi nama gubernur yang mengutus Tarif bin Malik untuk melihat keadaan Andalusia pada saat itu? Siapa nama gubernur itu? Musa bin Nusair. Ya, benar. Nah, jadi Musa bin Nusair sebagai gubernur di Afrika Utara itu mengutus Tarif bin Malik untuk melihat keadaan Andalusia pada saat itu. Apakah aman atau tidak untuk diserang ya? Nah, jadi ketika Tarif bin Malik itu diutus untuk melihat keadaan dan kemudian menyerang daerah Andalusia,
Tariq bin Malik itu diberi pasukan sebanyak berapa tadi? 500 pasukan. Ya, 500 pasukan untuk menaklukkan Andalusia. Itu pada saat itu daerahnya itu sebagian saja ya. Karena pasukan juga ada 500. Namun berhasil pada saat itu. Lanjut. Melihat keberhasilan Tariq bin Malik dan pasukannya, maka Musa bin Nusair kembali melakukan ekspedisi ke Spanyol dengan membawa pasukan dalam jumlah yang besar, yaitu 7.000 pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Pasukan Tariq bin Ziyad sebagian besar terdiri dari suku Barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair dan orang-orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Oke, tadi udah disimak ya bacaan dari Nafilah ya. Ya, Bu. Oke. Setelah tadi kita mendengar, kita dapati bahwa pada peperangan pertama itu didapati keberhasilan, maka kemudian diutus kembali pasukan sebanyak 7.000 7.000 pasukan. 7.000 pasukan untuk menyerang Andalusia secara besar-besaran pada saat itu. Nah, siapa yang memimpin pasukan sebanyak 7.000 pasukan itu? Tariq bin Ziyad. Ya, nah jadi Tariq bin Ziyad itu diutus menjadi ketua peperangan atau panglima perangnya ya untuk menaklukkan Andalusia pada saat itu. Nah, siapa yang ingat tadi? Suku apa yang mendominasi para pasukan? Suku Barbar. Ya, benar, suku Barbar ya. Nah, jadi suku Barbar itu diutus oleh gubernur Afrika Utara tadi yang bernama Musa bin Nusair. Dan juga orang-orang Barbar itu diutus juga oleh para orang Arab pada saat itu yang mendukung keberhasilan Islam. Nah, pada periode ini maka ditaklukkanlah Andalusia pada saat itu dan dimulailah peradaban baru, yaitu pada periode pertama sebutannya ya, periode pertama. Nah, pada periode pertama ini pemerintahan di Andalusia itu bisa dibilang kurang berhasil ya untuk kemajuan perekonomiannya, secara sosialnya dan juga bidang lainnya. Itu dikarenakan adanya konflik internal yang terjadi di Andalusia pada saat itu, pada periode pertama tersebut. Nah, dikarenakan periode pertama itu kurang berhasil ya, maka pada suatu hari itu terdapatlah seseorang yang kemudian menjadi pendiri yang benar-benar berperan penting lah dalam kemajuan Andalusia. Nah, beliau itu bernama Abdurrahman Wahid atau yang diberi gelar dengan Ad-Dakhil. Nah, jadi beliau juga disebut dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, dari dijabatnya beliau sebagai ketua pemerintahan, kemudian dimulailah suatu babak baru di Andalusia yang membawa Andalusia menjadi lebih maju dari berbagai bidang tersebut. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah di Andalusia. Oke, kita lanjut ya. Ya, Bu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nama-nama amir-amir yang menjabat pada saat itu. Ibu minta kepada Nabilah untuk membacakan nama-nama amirnya. 1. Abdurrahman Ad-Dakhil 756 sampai 798 Masehi. Hisham bin Abdurrahman 788 Masehi sampai 796 Masehi. Al-Hakim bin Hisham 796 sampai 422 Masehi. Abdurrahman Al-Awsat 422 sampai 442 Masehi. Muhammad bin Abdurrahman 452 sampai 496 Masehi. Lanjut 6 sampai 10. 6. Munzir bin Abdurrahman dari tahun 886 Masehi sampai 912 Masehi. 7. Abdurrahman An-Nasir dari tahun 912 Masehi sampai 961 Masehi. 8. Hakam Al-Muntasir dari tahun 961 sampai 976 Masehi. 9. Hisham II
dari tahun 976 sampai 1009 Masehi. 10. Muhammad II dari tahun 1009 sampai 1010 Masehi. 11. Sulaiman dari tahun 1013 sampai 1016 Masehi. 12. Abdurrahman IV dari tahun 1016 sampai 1018 Masehi. 13. Abdurrahman V dari tahun 1018 sampai 1023 Masehi. 14. Muhammad III dari tahun 1023 Masehi sampai 1025 Masehi. 15. Hisham III dari tahun 1027 sampai 1031 Masehi. Oke. Nah, yang tadi itu yang telah disebut oleh temannya itu adalah nama-nama amir yang menjabat selama kurang lebih 7 abad pada saat itu ya. Jadi masa kejayaan Andalusia itu selama 7 abad. Selanjutnya Ibu minta kepada Nabil untuk membacakan teks selanjutnya. Yang lain simak, dengarkan. Silakan. Selama kurang lebih 7,5 abad Daulah Umayyah di Andalusia berkuasa, banyak prestasi dan kemajuan yang sudah dicapai. Bahkan pengaruhnya membawa Eropa kepada kemajuan. Puncak kejayaan Islam di Andalusia terjadi pada periode ketiga, tahun 912 sampai 1013 Masehi. Dimulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Pada periode ini, Islam di Andalusia mencapai puncak kejayaan dan kemajuan, menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Kemajuan-kemajuan tersebut antara lain, Jadi terdapat pula beberapa kemajuan-kemajuan yang dicapai pada saat Islam berjaya di Andalusia. Nah, Ibu minta yang pertama itu mengenai kemajuan ilmu pengetahuan dan sains tentang filsafatnya. Tolong dibacakan penjelasan mengenai filsafatnya. Atas inisiatif Hakam II, karya-karya ilmiah dan filsafat diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordoba dengan perpustakaan dan universitasnya yang lengkap mampu menyaingi kemajuan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Tokoh pertama dalam sejarah filsafat Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin Ash-Shaykh yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Ia tinggal di Granada dengan karyanya yang terkenal Tabdir al-Mutawahhid. Pada masa itu, di timur ada Al-Farabi dan Ibnu Sina. Tokoh kedua adalah Abu Bakar Ibnu Tufail yang berasal dari Waldi, sebuah kota kecil di timur Granada. Ia banyak menulis masalah filsafat, astronomi, dan juga kedokteran. Karya filsafatnya yang terkenal adalah Hayy bin Yaqzan. Tokoh lain yaitu Ibu Rushd dari Cordoba. Yang menjadi ciri khas dari Ibnu Rushd adalah kecermatannya dalam menggeluti masalah-masalah menahun tentang keserasian filsafat dan agama. Karya-karyanya yang terkenal adalah Mabadi Falasifah, Kulliyat Tafsir Urujuza, Kusfu Afillah. Selain ahli filsafat, ia juga seorang ahli fikih dengan karya besarnya Bidayah Al-Mujtahid dan karya dalam bidang kedokteran dengan judul Al-Hawi. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang sainsnya. Silakan bacakan. dalam hal sains pada masa ini banyak bermunculan ilmu-ilmu seperti kedokteran, matematika, kimia, astronomi, dan geografi. Abbas ibn Fams terkenal sebagai ahli dalam ilmu kimia dan astronomi, sekaligus sebagai orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Ahmad bin Ibas ahli dalam bidang obat-obatan dan ilmu geografi. Ilmuwan yang terkenal adalah Ibu Jubair yang menulis tentang negeri-negeri Muslim, Mediterania, dan Sisilia. Ibnu Battuta yang juga salah satu ilmuwan yang terkenal hingga Samudra Pasai dan Cina. Oke, lanjut ke fikihnya. Silakan bacakan. Dalam bidang fikih, Islam di Spanyol menganut mazhab Maliki yang diperkenalkan pertama oleh Ziyad bin Abdurrahman. Dalam perkembangannya dipegang oleh seorang qadhi, yaitu Ibnu Yahya. Ahli-ahli fikih lainnya adalah Abu Bakar bin Al-Qutiyah, Munzir bin Said Al-Buluti, Dan Al-Balti, dan Hazm. ya. Baik, selanjutnya mengenai sejarah. Silakan.
Karya-karya Ibu Khaldun mampu memberikan sumbangan dan pengaruh dalam pemikiran-pemikiran ilmu barat. Ahli sejarah lainnya adalah Yahya bin Hakam, seorang penyair yang dikenal dengan Al-Ghazal. Juga Abu Bakar bin Muhammad yang terkenal dengan bin Al-Khutiyah. Dengan karyanya berjudul Tarik Iftitah Al-Andalus memiliki Nilai tersendiri nilai tersendiri karena penafsirannya mengenai peristiwa di Spanyol yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang Arab. Ya. Nah, jadi tadi kita telah membahas mengenai perkembangan peradaban ya dan juga ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Tadi apa saja yang kita sebutkan kemajuan ilmu pengetahuannya? Yang satu, Filsafat, ya, kedua, sains, yang ketiga, karya-karya dan fikih. ya. Kemudian yang keempat, Sejarah. ya, sejarah. Oke, kita masuk ke peradaban pembangunannya, yaitu arsitektur yang berkembang pada masa Daulah Umayyah di Andalusia itu ya. Di sini Ibu akan memperlihatkan gambar yang berkenaan dengan arsitektur yang ada Wow. di Andalusia. Cantik bu, keren. Gimana ya biar kelihatan semua dah? Kelihatan bu, Kelihatan semua ya? kelihatan bu. Nah, di sini perhatikan ke depan, kita akan membahas mengenai arsitektur bersejarah di Andalusia ya. Nah, ini Apa adalah gambar kota Cordoba yang di shoot dari atas ya. Nah, di sini terlihat bahwa kota Cordoba ini sangat luas ya. Nah, kalau bisa dilihat ya, di sini ada gedung yang di tengah-tengah kota dan itu terlihat besar. Nah, ini adalah gedung yang disebut dengan, dulunya gedung ini beroperasi menjadi gereja awalnya. Nah, kemudian begitu Islam masuk ke Andalusia, gedung ini dijadikan sebagai masjid raya untuk para umat Islam beribadah. Nah, di saat keruntuhan Islam di Andalusia itu terjadi, maka gedung ini dialihfungsikan kembali menjadi gereja katedral. Jadi gereja ini telah berlangsung sampai sekarang. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah gambar Istana Alhambra ya. Nah, Istana Alhambra ini berada di suatu kota yang bernama Granada. Jadi, ada yang tahu nggak arti dari Alhambra? Nah, Alhambra itu artinya adalah merah. Nah, jadi sebutan lain dari istana ini adalah Istana Merah. Itu dapat dilihat dari penamaannya yang dilihat dari warna gedungnya yang berwarna merah. Nah, di dalam gedung ini itu terdapat beberapa sekat-sekat seperti kerajaan pada zaman dulu ya. Itu kan luas sekali ya. Itu ada kerajaan timur, barat, utara, dan sebagainya. Nah, selain beberapa bagian kerajaan itu juga ada suatu taman yang sangat indah di dalamnya. Apaan tuh? Taman ya. Oh. Nah, jadi taman tersebut biasanya dijadikan tempat berdiam diri para pesyair untuk mencari seperti inspirasi-inspirasi untuk membuat syair pada zaman dahulu. Nah, jadi para umat Islam di Andalusia saat itu sangat terkenal dengan syair-syairnya yang sangat bagus ya. Oke. Sampai di sini paham ya? Paham bu. Oke, kita lanjut untuk materi yang terakhir. Materi yang terakhir itu kita akan membahas mengenai kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi terdapat beberapa faktor dalam kemunduran Andalusia tersebut. Setelah berlangsungnya kejayaan Andalusia selama kurang lebih 7,5 abad ya tadi, itu akhirnya terjadilah kemunduran dari kejayaan Islam di Andalusia. Nah, berikut beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kemunduran Islam di Andalusia tersebut. Yang pertama itu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan.
Ibu minta penjelasannya dibacakan. Tidak adanya peraturan tentang pola pemilihan dan pengalihan kepemimpinan menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Setiap sistem monarki membuat masing-masing ahli waris merasa berhak untuk menjabat sebagai pemimpin setiap ada kekosongan kepemimpinan. Karena faktor itulah, muncul kerajaan-kerajaan dan kekuatan kecil di sekitar Andalusia. Munculnya Muluk at-Tawaif ini juga yang memperparah keadaan sehingga Granada sebagai pusat kekuasaan Islam terakhir di Andalusia jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Nah, jadi sayangnya dikarenakan ketidakkompakan dari para amir-amir terdahulu untuk mendapati suatu tempat untuk menjadi pemimpin ya, itu dikarenakan mereka tidak kompak untuk mencari pemimpin-pemimpin baru yang kompeten, maka jatuhlah itu mulai terjadi di Granada ya. Jadi lanjut kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Silakan bacakan penjelasannya. Orang-orang pribumi enggan untuk menerima para mu'allaf menjadi bagian dari mereka. Akibatnya kelompok etnis non-Arab seperti etnis Salvia dan Barbar sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosial dan ekonomi negeri tersebut. Ini menunjukkan tidak adanya ideologi yang memberi makna persatuan, di samping juga tak adanya figur yang menjadi pengaut ideologi tersebut. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor ya, terjadinya keruntuhan. Dikarenakan lagi-lagi karena ketidakkompakan dari para penduduk-penduduk yang dipimpin oleh para pemimpin di Andalusia tadi ya. Kemudian yang ketiga, keterpurukan ekonomi. Silakan dibacakan penjelasannya. Kegigihan para penguasa mengembangkan ilmu pengetahuan dan sedikit mengabaikan perkembangan perekonomian mengakibatkan timbul kesulitan ekonomi yang memberatkan dan berpengaruh terhadap perkembangan politik dan militer. Nah, jadinya keterpurukan ekonomi ya. Yang terakhir, Terasing. Islam di Andalusia bagaikan negeri kecil yang terpencil dan terasing. Ia jarang mendapatkan perhatian dan bantuan kecuali dari Afrika Utara. Hal ini mengakibatkan tidak ada yang membentang kebangkitan Kristen di wilayah Andalusia. Kekuatan Kristen inilah yang lambat laun mulai menggerogoti Islam di Andalusia. Nah, sekian ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Ya, Bu. Sejauh ini paham ya? Paham, Apa yang Bu. disampaikan? Oke, tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, kalau begitu selanjutnya ada yang mau main nggak? Main. Boleh. Boleh. Yeah. Selanjutnya kita bermain sambil belajar. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak bermain domino atau gaplek? Kartu gaplek? Ya. Nah, Tahu. tahu kan? Permainannya hampir mirip seperti bermain kartu gaplek, yaitu kayak main tangga, itu disusun seperti tangga ya. Oke. Jadi, oke, sekarang kita lanjut. Kita akan bermain permainan domino sejarah ya namanya. Ya, Nah, Bu. di sini Ibu telah mempersiapkan beberapa kertas dan juga beberapa kartu yang dimana kalian akan menyusun kartu-kartu ini kemudian ditempelkan di kertas ini ya. Ngerti tidak? Ngerti. Ngerti. Bu bagikan dulu ya kertasnya. Oke. Kasih ke sana. Yang dapat sejarah, Ada. yang dapat ke perkembangan. Kartunya, ya, yang dapat kemunduran. Nah, di situ Ibu telah membagikan mini card ya. Mini cardnya tolong disusun sesuai ya aturannya. Nah, yang warna oranye itu adalah jawaban dan yang warna biru itu adalah pertanyaannya. Dimulai dari start. Yang start itu berarti kartu yang pertama ya yang harus disusun. Nah, penyusunannya seperti bermain domino tangga. Yang pernah main gaplek? Gaplek tangga. Nah, penyusunannya seperti ini ya. Sini contoh. Misalnya kita mulai dari start. Cari kartu yang tulisannya start yang warna hijau ini. Ya, Bu.
nanti kita tempel di sini. Jadi tempel di sini. Kemudian kita cari jawaban dari beberapa lama Daulah Umayyah di Andalusia berlangsung. Nah, cari misalnya jawabannya yang ini ya. Yang oranye itu jawaban. Nah, jawabannya nanti kita tempelkan di belakangnya. Tempel kayak gini. Tempel kayak gini. Nanti seterusnya kayak gini. Tempel lagi seterusnya kayak gini. Nah, gitu terus. Ngerti? Oke. Kalau ada yang nggak paham, Jadi ini tanyakan langsung ke ibu ya. Oke, nah, sekarang kita susun dulu ya. Ya. Susun dulu dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah disusun, nanti baru ditempel. Ibu. Gimana? Udah semuanya? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Selanjutnya, ibu mau kalian membacakan atau mempresentasikan apa yang telah kalian susun tadi ya. Ya, Bu. Yang dapat sejarah siapa? Saya, Bu. Nah, silakan tolong bacakan di sini. Berdiri, Bacakan ya. Berdiri. Di sini ya. Kayak duduk terserah ya. Duduk ya gitu. Menghadap ke temannya tolong didengarkan. Silakan. Soal pertama, Thaurif bin Malik dan Thaurif bin Ziyad diutus untuk, jawabannya adalah memimpin menaklukkan Andalusia. Diutuslah 500 pasukan perang diserangan. Pertama oleh Thaurif bin Malik dan 7.000 pasukan di serangan kedua oleh Thaurif bin Ziyad. Soal kedua, pada periode pertama ini, situasi politik dan perekonomian belum tertata dengan baik karena, jawabannya adalah konflik internal, yaitu perbedaan etnis dan golongan serta perbedaan pandangan antara khalifah yang berpusat di Damaskus dengan gubernur Afrika Utara. Soal ketiga, Islam mulai babak baru dengan datangnya Amir pertama, yaitu bla 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 ke Andalusia. Jawabannya adalah Abdurrahman ad-Dakhil. Soal keempat, periode ini disebut dengan periode kedua pemerintahan Daulah Umayyah yang terjadi pada jawabannya adalah tahun 755 sampai 912 Masehi. Soal terakhir, yang berhasil membawa kegemilangan Islam dan sukses mendirikan, jawabannya adalah Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Andalusia. Selesai. Beri tepuk tangan kepada temannya. Oke. Duduk kok, materi kedua. Silakan. Mulai dulu. Mulai dengarkan dan disimak hasil kerja temannya. Soal pertama, berapa periode masa peradaban Islam yang terjadi di Andalusia? Jawabannya, terdapat sebanyak 6 periode, kurang lebih selama 7,5 abad. Soal kedua, apa saja kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains? Jawabannya, yaitu filsafat, sains, fikih, dan sejarah. Soal ketiga, apa bentuk pencapaian dihasilkan dari kemajuan berupa filsafat, sains, fikih, sejarah tersebut? 1. Karya ilmiah filsafat, perpustakaan, sekolah, dan universitas. Ilmu kedokteran, matematika, kimia, astronomi, dan geografi. Ahli-ahli fikih lainnya adalah Abu Bakar Ibnu Al-Qutyan, Munzir Ibnu Said Al-Bantin Hazm. Karya-karya Ibnu Khaldun salah satunya yang berjudul Muqaddimah. Soal keempat, sebutkan nama-nama kota yang menjadi pusat terbesar peradaban dan pembangunan Islam di Andalusia, Cordoba dan Granada. Apa saja bangunan bersejarah yang dibangun di kota Cordoba dan Granada? Yaitu Istana Damsyik, Al-Qos, Al-Kabir, dan Nur Syafat, serta fasilitas umum lainnya. Istana Al-Hamra, Istana Al-Ghazab, Menara Jelda Al-Zahra, dan fasilitas lainnya. Dan yang terakhir, maju. Harus dia, Maju. Sini. Dari sini baca. Ya. Start. Berapa lama Daulah Umayyah di Andalusia berlangsung? 7,5 abad. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Tidak adanya peraturan tentang pola pemilihan dan pengalihan kepemimpinan, sehingga Granada sebagai pusat kekuasaan Islam terakhir dan Indonesia jatuh ke tangan Ferdinand and Isabella. Lanjut. Tidak adanya ideologi pemersatu. Orang-orang pribumi enggan untuk menerima para mualaf. Akibatnya, kelompok etnis non-Arab seperti etnis Salvia dan Barbar sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Next, keterpurukan ekonomi. Terlalu gigih mengembangkan ilmu pengetahuan, sedikit mengabaikan perkembangan perekonomian yang berakibat timbul kesulitan ekonomi yang berpengaruh terhadap perkembangan politik dan militer. Dan yang terakhir, terasingkan. Karena daerah yang tergolong kecil, maka kurang diperhatikan, sehingga lambat namun pasti Kristen dapat merebut Andalusia. Selesai. Oke. Baik, itulah materi mengenai peradaban Islam di Andalusia ya. Itulah materinya yang telah kita bahas dari A sampai Z. Oke, untuk sesi terakhir Ibu minta pada kalian salah satunya untuk menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Siapa yang berani? Saya, Bu. Ya, silakan. Utarakan apa yang
yang telah kamu pelajari pada hari ini ke teman-temannya. Di sini. Jadi, kesimpulan pelajaran yang telah kita pelajari hari ini adalah sejarah peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Musa bin Nusair itu sebagai gubernur Afrika Utara. Beliau itu mengutus Tharif bin Malik untuk menyelidiki keadaan Andalusia dengan membawa pasukan perang, yaitu sebanyak 500 pasukan. Dan yang kedua, berapa banyak pasukan? Ya, yang kedua itu Musa bin Nusair kembali melakukan ekspedisi ke Spanyol dengan membawa pasukan sebanyak 7.000 pasukan. Oke, lanjut. Yang pembahasan kedua, tadi kita membahas tentang kemajuan ilmu pengetahuannya. Apa saja ilmu pengetahuan yang dibahas oleh kita tadi? Jadi di Daulah Umayyah, jadi dalam Ini ya, jadi yang kita bahas tadi itu ada beberapa. Jadi- sebutkan. Jadi yang telah kita bahas tadi itu ada beberapa kemajuan dalam ilmu filsafat dan sains. Ya. Pertama itu filsafat, yang kedua itu sains, yang ketiga ada fikih, Ya. yang keempat ada Se- sejarah Nah, selain sejarah itu ada juga perkembangan arsitekturnya yang berada di kota apa tadi? di kota Baghdad, Itu beda ya. Bukan di Baghdad tapi Cordoba, dan juga Granada. Ya. Yeay. Oke, jadi setelah kita mengetahui mulai dari sejarahnya tadi, kemudian perkembangan pengetahuan dari pemerintahan Andalusia tadi, dan sampai kita membahas mengenai kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Semuanya telah kita bahas. Jadi sekian dari pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat menambah wawasan kalian. Ya, Bu. Amin ya. Amin. Kemudian Ibu harap kalian mendapatkan nilai-nilai sejarah dari pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Amin. Dan kemudian Ibu harap juga kepada kalian agar kalian mendapatkan pembelajaran dalam memimpin ya, menjadi seorang pemimpin yang lebih baik lagi. Amin. Seperti tokoh Abdurrahman Wahid. Iya, Amin. ya. Jadi amin ya robbal alamin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Sekian dari Ibu. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.